Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas exception handling, yaitu try, get, and finally. Kita lanjutkan. Jadi ini ada beberapa definisi terkait dengan exception handling yang perlu kita ketahui. Jadi secara umum, jadi exception handling itu merupakan suatu mekanisme penanganan kesalahan. Kemudian event yang terjadi ketika program menemui kesalahan saat instruksi program dijalankan atau runtime error. Kemudian digunakan untuk menjebak atau menangkap error atau crash pada program ketika terjadi kesalahan. Oke ya, jadi seringkali ketika kita membuat program, kemudian kita mengalami error ya. Nah, jadi di sini error yang dimaksud yang di sini adalah bukan error ketika kita membuat sintak, tapi error atau kesalahan yang terjadi ketika program kita jalankan atau runtime error. Nah, jadi nanti runtime error ini yang memicu terjadinya exception ya. Jadi ini di runtime error. Jadi runtime error ini yang memicu terjadinya exception. Jadi bukan ketika kita salah membuat sintak. Jadi kalau salah membuat sintak kan tidak bisa dijalankan ya. Jadi ini programnya bisa berjalan, tetapi nanti ketika kita eksekusi, ketika kita memasukkan sesuatu di programnya, ketika kita tekan enter dan sebagainya, eksekusi, nah nanti di sana terjadi error. Jadi kita lihat, nah di sini ada beberapa kategori error dalam pemrograman, yaitu yang pertama adalah compilation error. Nah, kompilasi, berarti ini error yang terjadi saat program dikompilasi. Nah, biasanya kan tujuan kita mengcompile itu kan untuk mengetahui error, entah itu nanti error ketika membuat sintak. Nah, di sini berfungsinya di sini kita mengcompile, dan nanti bugnya itu atau error ketika kita membuat source code program itu ketahuan. Kemudian runtime error yang terjadi saat program dieksekusi atau dijalankan. Nah, ini yang nanti di sini exception itu dia bekerja di sini. Jadi dipicu oleh runtime error ini. Nah, yang terakhir logic error. Nah, berarti logikanya yang error yang terjadi saat program tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ini terkait dengan logika programmingnya. Nah, jadi kalau kita salah membuat logika kita sudah salah kita tuangkan dalam bentuk pemrograman, maka nanti hasilnya salah ya. Misalkan 6 tambah 5 seharusnya hasilnya 11, tetapi ketika dieksekusi 6 tambah 5 jadinya 10. Nah, berarti logika penuangan logikanya salah ketika kita memprogramnya. Oke. Nah, jadi exception adalah kondisi yang menyebabkan program menjadi hang. Nah, sering kita mendengar kata hang, tergantung atau quit, keluar dari alur normal yang telah ditentukan pada saat program dijalankan. Jadi exception ini dipicu oleh runtime error. Nah, jadi runtime kan waktu run, kan time run. Jadi buat error yang terjadi waktu dijalankan. Nah, jadi error atau kesalahan yang terjadi saat program dieksekusi oleh interpreter. Nah, sekarang ada exception. Nah, jadi ada kesalahan, ada pengecualian, eksepsi, ada pengecualian. Nah, kita perlu menangani ya. Jadi exception handling. Nah, nanti akan saya jelaskan atau kasih contoh exception yang sering terjadi, yang sering kita alami. Jadi exception handling, jadi ini merupakan mekanisme untuk menangkap exception tersebut ya. Nanti prinsip exception itu kalau kita tidak memanage, kita tidak menghandle-nya, kita nggak memanage dengan baik exception itu, maka exception itu memaksa program kita untuk berhenti ya. Jadi berhenti saat itu juga, itu dulu exception.
Nah, jadi nanti kita akan lihat contohnya. Jadi ada pemaksaan berhenti. Nah, biar tidak tadi pemaksaan, kita perlu kita perlu meminitnya biar lebih terarah program kita. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya keyword pada exception handling. Jadi ini nanti yang akan kita bahas. Nah, jadi try. Nah, try ini digunakan untuk menempatkan kode program yang mungkin menyebabkan terjadinya exception. Nah, nanti di dalam blok try ini, di dalam blok try ini, di sini nanti kita akan menempatkan source code yang menyebabkan yang menyebabkan terjadinya exception. Nah, kemudian cat ini digunakan untuk menangkap kesalahan. Nah, jadi exception yang terjadi, nah jika terjadi exception maka kita taruh di cat. Nah, jadi penyebabnya taruh di try, kemudian akibatnya errornya itu kita taruh di cat. Jadi sebab akibat penyebabnya taruh di try, kemudian akibatnya atau error yang dihasilkan itu, nah kita tangkap, kita jebak, taruh di cat. Nah, sini. Nah, finally. Nah, jadi kalau finally ini sebenarnya kan bisa kita tulis, bisa enggak. Nah, jadi kalau kita menggunakan finally, jadi blok ini selalu akan dijalankan. Jadi walaupun tidak terjadi error, jadi mau error maupun enggak, jadi kalau kita pasangkan di dalam try cat finally, nah berarti nanti tetap akan dijalankan. Nah, nanti kita untuk yang video kali ini kita akan fokus dulu kepada try, get, sama finally. Nah, nanti pada video berikutnya kita akan bahas throw sama throws ini ya. Jadi throw digunakan untuk melemparkan exception yang terjadi. Nah, jadi ini lebih lanjut lagi ya. Nah, karena ini materinya agak ini sedikit. Nah, jadi kita bagi dua dulu. Jadi insya Allah video berikutnya kita akan bahas yang dua ini. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini contoh kesalahan umum yang bisa menyebabkan exception. Nah, misalnya kita nggak sengaja memasukkan inputan sehingga terjadi pembagian bilangan dengan 0. Nah, jadi misalkan kita membuat program input bilangan pertama, input bilangan kedua. Bilangan pertamanya 1, bilangan keduanya 0. 1 bagi 0. Nah, nanti secara otomatis oleh sistemnya ketika dijalankan ketika dieksekusi maka akan terjadi exception gitu ya. Jadi nanti bunyi exception itu adalah aritmatik gitu ya. Jadi nanti dikasih tahu nggak boleh membagi dengan 0 by 0. Nah, kemudian yang kedua, pengisian elemen array di luar ukuran array. Nah, ini sering terjadi. Misalkan kita menentukan arraynya 8 elemen, kita mengakses elemen 9. Nah, nggak bisa, akan terjadi exception. Kemudian exception juga sering kita gunakan saat membuat koneksi database ketika membuat program ya. Nah, misalnya ketika koneksi berhasil maka ketika koneksi tidak berhasil maka itu ya. Jadi kita misalnya menggunakan try cat. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketika kita mengopen file, nah filenya tidak ada, nah berarti akan muncul exception. Jadi lebih terarah ya. Jadi ini memang exception ini sudah disediakan oleh bahasa pemrogramannya, nah khususnya yang di Java ya. Ini sudah ada. Jadi untuk kita manajemen kesalahan. Oke, yang terakhir untuk mengakses objek yang belum diinisialisasi. Oke ya. Kita panggil objeknya padahal objeknya belum diinisialisasi, dibuat. Oke, nanti kita akan coba yang dua ini ya. Ini kita akan coba membuat kesalahan seperti ini. Kita akan tes membuat exception untuk yang poin 1 sama poin 2 dulu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi nanti kalau yang yang arithmetic exception ini akan terjadi jika ini divide by 0 pada integer. Nah, seperti ini.
Nah, jadi kalau misalnya nanti kita salah memasukkan, jadi ketika program dijalankan maka akan terjadi arithmetic exception. Nah, ini juga ada null pointer exception. Nah, untuk yang array, nah, di sini ada negative array size exception. Nah, jadi jika kita membuat array, kemudian kita mendeklarasi array dengan negatif, maka akan muncul ini pesan exception berupa negatif array seperti ini. Nah, jika array yang kita buat itu ketika dijalankan, kita panggil elemennya lebih dari yang kita buat, maka akan muncul exception array index out of bound. Nah, seperti ini. Oke, nanti kita akan coba semua arithmetic negatif sama yang ini ya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini ada contoh hierarki kelas exception. Nah, jadi ada yang tadi, ada yang error, ada yang exception. Jadi di sini tadi ada, ya. Nah, jadi exception untuk menangani kesalahan ringan. Nah, kalau yang error ini mengindikasikan bahwa error yang terjadi pada fatal error. Nah, oke, misalkan yang terkait dengan ini contoh program running out of memory, ya. Jadi kita akan bekerja di sini dulu. Oke. Nah, di sini karena error ini terkait dengan memori, nah ini ada link error, kemudian virtual machine error ya. Nah, sekarang kalau yang exception, nah kita akan bekerja di sini. Nah, ini yang terjadi pada runtime exception seperti ini. Nah, exception yang jenisnya runtime yang dipicu oleh runtime exception, nah nanti ada beberapa kategori lagi, ada yang bersifat arithmetic exception, nah, null pointer exception. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi ini yang kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi, yang memicu terjadinya exception ketika program dijalankan. Oke ya. Itu juga namanya IO exception. Nah, nanti bisa kita praktekkan ya. Nah, jadi exception ini kalau nanti ada tidak menemukan kelas, nah jadi kelas not found. Nah, yang tidak support, nah seperti ini ya. Oke, kita fokus dulu begitu yang di sini di runtime exceptionnya. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi kesalahan? Nah, secara otomatis akan dilempar sebuah objek yang disebut dengan exception. Nah, jadi akan terjadi exception ketika terjadi kesalahan. Nah, exceptionnya itu nanti akan disimpan tadi ya, akan dijebak atau akan ditangkap oleh cat, gitu ya. Jadi cat. Nah, exception dapat diproses lebih lanjut oleh fungsi-fungsi yang siap menangani kesalahan. Nah, nanti kan ada cat itu kan nanti ada beberapa ini, gitu ya. Tadi itu exception itu kan ada beberapa fungsi. Nah, seperti ini ya. Nah, dan tergantung kondisi kita. Proses pelemparan exception disebut dengan throw. Nah, ini throwing exception. Nah, penerimaannya disebut dengan cat. Nah, jadi throwing ini belakangan kita bahas ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh programnya. Nah, kita lihat contoh program. Itu langsung saja ke Java-nya ya. Ini nanti Anda bisa perhatikan. Nah, sekarang kita langsung aja ke Java-nya dulu. Oke, kita buat package baru. Nah, kita buat package baru, misalkan namanya latihan exception. Oke, kita buat kelas misalkan ini tanpa exception.
Oke, kita akan tes dulu. Kita akan membuat dulu kelas yang tanpa menggunakan exception, yang tanpa menggunakan exception handling ya. Kita akan buat dulu kelas tanpa menggunakan exception handling. Oke, misalkan PSPM. Oke, misalkan sekarang kita buat begini. Misalkan kita import dulu, kita menggunakan util.scanner. Oke ya, kita gunakan dulu ini. Misalkan scanner input sama dengan new scanner. Oke, system.in. Oke, kemudian di sini kita buat dulu variabelnya, misalkan integer A1 sama dengan input titik max in. Oke, misalnya nilai pertama. Ini kita A2. Oke, sekarang kita buat misalnya integer hasil sama dengan A1 dibagi A2. Oke, sistem misalkan hasil bagi, ini bagi dulu ya, kita panggil hasil. Oke, nah sekarang coba kita jalankan dulu. Misalkan nilai 1 4. Oke, hasil baginya 2, ini sudah betul ya. Oke, ini kita dulu print. Nah sekarang misalnya ini untuk memanggil hasil. Nah sekarang saya buat lagi satu di sini untuk menandakan program ini berakhir. Oke, misalkan di sini bahasanya adalah terima kasih ya. Jadi ini menandakan nanti setelah prosesnya berhasil membagi akan muncul ucapan terima kasih. Oke, misalnya 4 2. Oke ya, setelah hasil baginya benar muncul, akan muncul baris terakhir ini. Ini menunjukkan bahwa programnya berakhir. Oke, nah sekarang ini kita akan tes dengan hasil yang misalkan dengan nilai yang berbeda. Misalkan yang tadi bagi by 0, misalkan 6 dibagi 0. Kita perhatikan tadi ketika kita membagi dengan yang bukan 0, hasilnya akan muncul, kemudian akan keluar terima kasih. Tapi bagaimana yang terjadi ketika kita bagi dengan 0? Oke, nah ini kita lihat. Di sini akan muncul exception. Ini ya. Ketika kita membagi dengan 0, jadi ketika di runtime dijalankan akan dipaksa berhenti program ini. Mana buktinya dia dipaksa berhenti? Ini ya, baris ke-16 ini tidak dieksekusi. Oke ya. Jadi berhenti sampai di sini. Di sini dibilang exception ya. Nah, di sini kita akan mengetahui jenis exception-nya. Nah, jenisnya adalah arithmetic exception. Ini. Di sini dikasih catatan. Ini ya. Kita telah membagi by 0. Nah, jadi jenis exception-nya adalah arithmetic exception, yaitu kita membagi dengan 0.
ini ya, ini nggak boleh. Nah, jadi ketika di runtime akan terjadi exception. Nah, ya, jadi di sini terjadi pemaksaan berhenti, ya, dipaksa berhenti program ini. Nah, kalau kita jalankan program kita seperti ini kan tidak cantik, program kita nggak bagus tampilannya. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan exception handling. Bagaimana kita menghandle biar ketika terjadi error ketika dijalankan tidak muncul pesan seperti ini, tapi kita manage biar tampilannya lebih bagus, ya. Walaupun terjadi error, nah kita manage. Nah, nanti baris akhir ini kita bisa membuat dia tetap muncul. Oke, sampai di sini semoga Anda bisa paham dulu kenapa kita perlu belajar exception handling, ya, ya, untuk memanage kesalahan yang terjadi seperti ini. Oke, nah jadi di sini Anda bisa melihat ya. Nah di sini bisa lihat bahwa terjadi proses exception ketika kita menjalankan program ini. Ya, ini jenisnya aritmatik. Nah inilah yang akan kita tangkap nanti. Inilah yang akan kita tangkap. Error ini yang akan kita tangkap. Kita taruh di dalam blok try cat. Oke ya. Oke, sekarang kita akan coba tangani kesalahan ini. Kita buat kelas baru. Oke, kita buat kelas baru, namanya misalkan contoh exception. Oke, ini kemudian PSPM. Oke, kemudian kita biar cepat. Nah saya copy dulu yang ini dari sini. Oke, ini kita modif ya. Nah ini kita modif. Oke, nah ini sekali lagi tadi kalau kita menjalankan ini misalkan 50 exception terjadi ya. Nah nanti kita akan tangkap ini. Oke, kita akan tangkap exception ini. Oke, nah sekarang caranya adalah kita akan membuat, tadi kan yang menyebabkan terjadinya exception itu kita taruh di blok try, gitu ya. Nah kalau ini kan enggak, kalau ini kan cuma inputan, ini kan cuma inputan melalui keyboard. Nah berarti yang membuat terjadinya exception itu adalah baris 14 ini ya, karena di sini terjadi proses pembagian. Nah berarti ini yang menyebabkan terjadinya exception. Berarti kita taruh di sini. Kita buat di sini try. Oke ya. Kita buat dulu try, kemudian ini kita cut. Oke. Nah, ini. Jadi yang membuat terjadinya exception taruh di blok try. Nah, tadi kan yang membuat itu yang ini. Proses pembagian ini. Ini ya. Jadi misalkan 5 dibagi 0. Nah, kan di sini prosesnya. Berarti ini yang nanti menyebabkan. Berarti taruh di blok try. Nah, kemudian tadi errornya yang tadi itu kita tangkap taruh di cat. Nah, di sini cat. Misalkan kita menggunakan exception. Nah, exception ini ya. Exception. Nah, seperti ini. Kemudian oke, baru kita misalkan system out println. Nah oke, misalkan kita panggil exception. Oke, nah sekarang perhatikan dulu. Nah ini sudah kita mau buat. Jadi sekali lagi penyebab yang menyebabkan terjadinya exception taruh di dalam blok try. Nah exception yang terjadi tadi yang bilang arithmetic exception itu taruh di blok cat ya. Misalkan ini kita menggunakan yang umum dulu exception. Jadi ini seperti objeknya ya yang akan dipanggil. Nah ini coba kita jalankan sekarang. Kita jalankan ini, nanti hasilnya sama dengan yang tadi kan. Ini kan menangkap exception yang tadi, misalkan 6 bagi 0. Oke, ini ya. Tapi kita lihat
Nah, jadi tadi kan ini Java lang arithmetic exception. Ini tetap kita munculkan, tapi kita manage. Tapi program ini nggak dipaksa berhenti. Mana buktinya dia nggak dipaksa berhenti? Lihat ini. Jadi yang tadi yang baris terakhir ini akan keluar. Coba sekarang kita bandingkan dengan yang di sini. Bandingkan dengan yang di sini. Ya, misalkan 6, 0. Nah, lihat dipaksa berhenti. Baris 16 ini tidak tercetak yang bilang terima kasih. Dan akan muncul warna merah seperti ini. Ini kan tidak bagus. Kalau ini kita biarkan. Jadi perlu kita manage. Nah, sebenarnya kan kita ini yang ditangkap. Ini ya, ini yang ditangkap. Java ini yang ditangkap. Oke, makanya di sini kalau kita jalankan ini misalkan 7, 0. Oke, ini kan lebih rapi dan tidak terjadi pemaksaan untuk berhenti. Buktinya ya keluar. Ini kita lihat blok yang berada di luar try-catch akan dicetak. Baris 21 ini kan dia berada di luar blok yang ini. Nah, sehingga dia ikut tercetak. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Nah, sekarang ini kita bisa bercantik. Tadi kan errornya aritmatik ya. Kita jalankan sekali lagi. Nah, 6, 0. Nah, kita lihat ini jenis errornya adalah arithmetic exception. Ini bisa kita taruh ya di sini di cat-nya. Berarti di sini Anda bisa ganti di sini. Jadi arith, oke ini ya exception. Ini bisa kita pakai inisial, misalkan E. Nah, ini. Jadi di sini E. Ini nanti hasilnya sama. Oke, misalkan 6, 0. Oke, sama hasilnya ya. Nah, sekarang kita bisa mengganti biar nanti yang muncul ini bukan Java lang arithmetic exception. Nah, ini kan bawaan dari Java-nya. Oke, ini kita bisa ganti caranya. Oke, tinggal kita buat aja. Misalkan error karena membagi dengan 0 ya. Oke, kita jalankan atau gini, terjadi exception. Oke, ini ya, kita jalankan misalkan. Oke ya, terjadi exception karena membagi dengan 0. Oke, seperti ini. Nah, jadi ini namanya exception handling. Kita menangani kesalahan. Ya, ada kesalahan yang dipicu oleh runtime error, kemudian kita tangani sesuai dengan jenisnya. Jadi biasanya karena ini jenisnya arithmetic exception, berarti kita taruh di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini contoh sederhana yang sering kita temui ya. Kemudian berikutnya kita juga bisa membuat cat bertingkat ya. Oke, misalkan ini kita buat kelas lagi sekali, namanya misalnya contoh 2 ya. Oke, PSPM. Oke, ini saya copy. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita balik dulu ke yang di sini ya. Nah, ini kan baru try cat. Ini ya. Nah, sekarang ini kita edit dulu. Misalkan ini akhir program. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan di sini finally. Misalkan sini
Oke, kita tambahkan. Oke, kalau finally ini ya, kita nggak pakai ini ya karena dia bukan exception. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi ini seperti endingnya. Jadi finally ini sebenarnya bisa kita tulis, bisa enggak. Jadi ini untuk pelengkap ya. Oke, coba kita jalankan. Nah, misalkan 6 3 oke 2. Jadi kita lihat yang blok finally. Nah, ini finally-nya terima kasih baru program. Nah, sekarang coba kita jalankan yang error. Misalnya yang bisa 6 kemudian 0. Nah, jadi kalau yang finally ini sebenarnya kan entah dia mau error maupun enggak, dia tetap akan dijalankan. Oke ya. Jadi mau error, sekali lagi mau dia error mau enggak akan dijalankan. Nah, berarti kalau seperti itu, ini bisa kita hapus yang ini, yang blok di luar try cat. Ini ya. Kita gunakan saja yang finally. Ini ya. Jadi kita gunakan saja yang finally. Oke, berarti ini kita hapus saja ya. Nah, jadi cukup kita gunakan finally. Oke, sekarang kita jalankan. Ini 7 0. Oke, seperti ini. Jadi, sekali lagi finally ini bisa kita mengganti untuk mencetak di luar blok ya. Oke ya, misalkan untuk menutup program. Oke, seperti ini. Seperti ini saya ulang copy. Ini kita ulang copy aja. Oke, ini scanner input. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan membuat dulu cat bertingkat. Ini kan catnya baru satu ini. Jadi misalkan sekarang saya akan tambahkan di sini, misalnya kita akan membuat array integer, array, kemudian kita deklarasi arraynya new integer, misalkan arraynya 8 elemen. Nah, jadi kalau array itu di Java defaultnya itu dari 0, indeksnya itu dari 0, berarti 0 1 2 3 4 5 6 7. Nah, berarti nanti sampai nomor 7, tapi jumlah elemennya 8, tapi indeksnya dari sampai 7 ya. Karena kenapa sampai 7? Karena dimulai dari 0. Oke. Nah, misalnya ini misalnya kita akan akses misalnya kita isikan dulu arraynya ya, array kita mau akses array yang ke 6 misalnya. 6 ini nilainya 25. Kita isikan ya, array ke 6 ini berisi 25. Oke, berarti di sini kita panggil sistem dan misalkan hasil array. Oke, berarti array yang ke 6. Oke. Nah, sekarang kita akan jalankan dulu ya. Kita tes jalankan dulu. Misalnya ini 5 2. Oke, terlihat ini semuanya jalan ya. Hasilnya 25. Nah, sekarang ini kita akan tes yang lain. Misalkan sekarang ini saya buat array-nya bertipe negatif. Nah, ini ya min 8. Oke, kita lihat min 8. Kita jalankan. Misalnya 6 2. Nah, kita lihat sekarang. Di sini kan ada dua proses, ada proses pemanggilan dari array sama ada proses perhitungan pembagian ya. Oke, jadi kita lihat di sini nilai satunya 6. Ini akan pertama kali akan dieksekusi input dari keyboard. Nilai satunya 6, nilai 2-nya 2. Nah, jadi
karena di sini yang pertama kali dieksekusi, kalau yang ada di blok try ini akan dieksekusi pertama kali sesuai urutan ya. Karena di sini arraynya yang urutan pertama, berarti akan dicek dulu yang arraynya. Ketika arraynya bermasalah, terjadi error, maka dia akan ditutup. Nah, akan ditutup. Tadi kan kalau yang ini, kalau yang apa? Kalau yang pembagian ini, nah, kalau yang pembagian ini sebenarnya karena dia dilewatin oleh array, maka dia nggak muncul di sini. Tapi terima kasihnya muncul ya. Oke, tapi karena diproses dulu yang array, nah jadi di sini terjadi exception, ya. Ini terjadi exception. Nah, coba sekarang kita ini ubah dulu posisinya. Misalkan ini, kita lihat, kita ubah posisinya dulu. Misalnya sekarang arraynya yang di bawah, kita lihat ya. Kita run file 6 2. Oke, nah seperti ini. Kalau saya ubah posisinya, hasilnya keluar yang bagi. Tapi ketika diproses yang array akan terjadi exception. Kita lihat bunyi exceptionnya, negatif array. Nah berarti inilah exceptionnya, pesan exceptionnya seperti ini. Nah jadi kalau di blok try ini dia akan memproses sesuai urutannya ya. Tadi ketika array di atas ya, nah berarti ketika exceptionnya muncul, dia nggak mencetak nilai hasil bagi karena sesuai urutan. Nah sekarang kalau seperti ini kan tidak bagus nih. Di sini sudah finally-nya keluar. Kalau finally itu kan dia mau error mau enggak pasti akan muncul kalau yang finally. Oke, nah tapi ini kan jelek sekali kalau dia seperti ini, jadi kita harus manage. Oke, caranya berarti kita tambahkan di sini. Oke, kita tambahkan saja ini untuk yang aritmatiknya. Berarti Anda tinggal copy saja ini kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Oke, kita tadi kan bunyinya negatif ya, atau Anda buat dulu lah, kita buat dulu yang umum. Oke, coba kita panggil dulu. Nah ini coba 6 2. Nah ini ya, kita lihat di sini. Nah 3. Nah sekarang yang setelah mencetak hasil bagi akan muncul hasil exceptionnya ya. Ini baru yang paling akhir ini yang finally-nya. Oke, jadi finally itu dia akan berakhir setelah cat ya. Catnya dulu yang akan dicetak. Nah ini kan cat hasil bagi ini cat yang pertama, yang ini cat yang kedua. Nah sekarang ini kita bisa ganti dengan bunyi ininya yang tadi. Oke, ini kita jalankan. Oke, kita lihat tadi 4. Oh ya, kita lupa mengganti ini ya. Kita lupa. Oke, coba ini sekarang ini aja. Jangan pakai 0. Ini 6 bagi 2 3. Oke. Kita akan masukkan sekarang pesan exceptionnya ini. Oke, ini kita copy ke dalam sini ya. Oke, di sini. Karena ini kan negatif. Oke. Kemudian Anda bisa ganti exception karena array negatif. Oke, coba kita jalankan lagi. 5. Nah
ya sudah. Jadi ini sudah bagus tampilannya. Jadi finally-nya akan ditutup oleh finally-nya, oke, finalnya. Oke. Nah sekarang ini coba kita normalkan. Nah, normalkan, ini akan jalannya dua. Oke, benar ya. Nah sekarang bagaimana kalau kita mengakses, ini kan panjang arraynya 8 dari indeks 0 sampai indeks ke 7. Berarti yang terakhir adalah indeks ke 7, bukan indeks ke 8. Jumlah elemennya 8, tapi dimulai dari 0 sampai 7. Panjangnya 8 ya. Oke, sekarang misalnya saya panggil ini. Salah ya. Oke, salah ini. Saya panggil di sini misalnya indeks ke 8. Nah, atau di sini. Oke. 8 deh. Mbak jalankan 5 bagi 2. Nah, Anda lihat pesan errornya. Di sini kita punya array 8, elemennya panjang elemennya 8, dimulai dari indeks ke 0 sampai 7. Kita isikan array yang ke-6, 25, tapi kita panggil indeks ke-8, padahal indeksnya sampai 7. Di sini kita panggil indeks 8, maka dia akan bilang array index out of bound. Jadi di luar dari ukuran. Oke ya. Nah, ini kita copy saja. Ini kita copy saja ini. Oke ya. Nah, sekarang kita perlu menambahkan lagi cat-nya. Oke, berarti di sini. Berarti cat ya. Oke. Nah, ini. Ini sistem. Oke, misalnya exception karena di luar ukuran array. Oke, kita jalankan. 5 dibagi 2. Oke ya, exception karena di luar ukuran array. Oke, paham ya? Nah, jadi seperti ini. Oke, sebenarnya kan kita juga bisa menggunakan error di sini. Misalkan kita contoh ya, misalkan ini yang atas ini saya gunakan error. Nah, terlihat bedanya. Oke, misalnya 6 0. Ya, jadi kalau kita menggunakan error, nah, ini coba ini aja dulu, kita lihat dulu sebelum menggunakan error ya. Lihat dulu sebelum menggunakan error, atau yang lain kita tes dulu. Misalnya ini 6 dibagi 2. Oh, ini jalan semua. Misalnya oke, nah kita lihat sekarang yang ini, yang di luar ukuran array. Oke, coba Anda perhatikan exception karena di luar ukuran array. Ini ya. Jadi kalau kita menggunakan out biasa, ini, maka finally-nya itu berada di akhir. Ini ya. Nah, sebelum yang errornya yang seperti ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian Anda lihat juga yang ininya. Ini kan warna hitam nih. Exception karena di luar ukuran array. Coba sekarang kita ganti. Anda boleh coba-coba sendiri ya. Run file. 6 2. Nah, jadi error ini kita lihat ini. Nah, jadi yang membedakan dia adalah, nah nanti yang ini ya, exceptionnya ini berwarna merah ya, ini berwarna merah. Oke, kalau kita lihat yang ini. Oke,
terjadi ya, karena membagi dengan 0. Oke ya. Nah, nanti Anda bisa eksplor sendiri untuk berikutnya. Nah, jadi yang jelas kalau nanti yang jelas mengenai error ini akan memunculkan yang lebih mencolok errornya ya, dengan tadi yang warna merah yang tadi. Oke, seperti ini penggunaan try, get, finally. Nah, jadi untuk menghandle atau kita memanage kesalahan. Nah, sehingga nanti ketika terjadi kesalahan, program kita tidak secara terpaksa berhenti, ya, tapi kita kelola dengan baik. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, nanti untuk menunjang pemahaman Anda, saya sudah siapkan tugas yang nanti Anda bisa kerjakan sebagai pengayaan. Oke. Seolah di video berikutnya nanti kita akan membahas throw, cara melemparkan exception. Itu ya. Kita cukupkan pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.